Teman-teman, kali ini aku mau ngebahas tentang ini nih. Opsi apa saja sih yang bisa dipilih kalian bagi yang pengen ke Jerman ya? Ada yang gampang, ada yang susah, beda-beda syaratnya ya. Di sini aku mau ngasih tahu opsi yang paling gampang itu au pair. Terus ada juga FSJ atau BFD, itu kayak semacam kerja sosial di Jerman. Ada juga opsi Ausbildung. Ausbildung itu lebih kayak pelatihan kerja di Jerman gitu. Jadi kalau di sini kalau misal kita mau kerja apapun ya, gastronomi atau di supermarket, di toko, atau kerja jadi ini tukang kebun, itu semuanya ada pendidikannya. Di sini kita sering nyebutnya Ausbildung. Oh iya, masih ada lagi opsi untuk ke Jerman itu, salah satunya juga studi ya. Studi itu bisa yang studi normal, kuliah biasa, atau dual studium. Dual studium itu kayak program dari perusahaan, 3 hari kerja, 3 hari kuliah. Kayak separuh kerja, separuh kuliah, itu juga dapat gaji di situ. Terus selain itu juga ada program praktikum. Kalau bagi kalian mungkin sudah kuliah di Indonesia nih, terus pengen iseng-iseng pengen ke Jerman, ya ada yang murni karena memang dia pengen praktikum, ada juga cuman kayak jadi alasan gimana sih biar mereka bisa masuk ke Jerman, biar bisa trip Eropa gitu kan. Jadi beda-beda. Aku bahas satu persatu mungkin gambaran umumnya. Au pair itu kayak semacam program untuk anak muda yang berusia 18 sampai 27 tahun. Bagi mereka yang pengen belajar budaya di negara lain, dia bisa pakai program itu. Syarat au pair itu sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ya dia harus suka sama anak-anak, karena mau nggak mau nanti dia bakal jadi temen bermain, terus nganterin anak di keluarga tersebut, nganterin ke sekolah, jemput ke sekolah. Terus kalau di rumah, kalau misal orang tuanya belum pulang kerja, mereka mau nggak mau harus nemenin kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu juga kita harus mau bantu bersih-bersih di rumah keluarga tersebut. Jadi kayak ya sama persis kalau kita ada di rumah, misal kita ada di rumah kita juga harus berpartisipasi ini ya, menjaga kebersihan juga kan, bantu orang tua bersih-bersih rumah gitu. Kurang lebih tugas pokoknya 2 itu. Nah, syaratnya sekarang balik lagi. Syarat formalnya itu ada ini, kita harus bisa berbahasa Jerman, minimal level dasar. Itu dibuktikan dengan kita bisa lulus ujian sertifikat bahasa yang resmi dari Goethe Institut di Indonesia atau di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dulu aku pernah tes di ketiga kota itu untuk level bahasa yang beda-beda. Nah, syaratnya itu A1, level A1, level dasar. Itu kalau kita belajar A1 itu cuman sekitar 3 bulanan lah. Kalau intensif mungkin bisa 2 bulan. Syarat yang kedua ya kita harus bisa nemuin keluarga host family yang mau kita tempatin. Caranya gimana? Bisa lewat website atau lewat agen yang di Jerman atau agen yang di Indonesia. Cuman aku nyaranin jangan langsung pakai agen, coba dulu sendiri. Peruntungan itu ada websitenya, bakal bahas detail ya. Website apa sih yang trusted. Opsi yang kedua itu setelah au pair ada program FSZ ya. Itu semacam kerja sosial. Jadi bidangnya juga macam-macam. Ada yang di kesehatan, ada yang di olahraga, ada di pertanian. Cuman kebanyakan memang ini yang membutuhkan banyak di Jerman sendiri itu di bidang kesehatan. Lebih spesifik lagi di bidang rumah sakit, panti jompo, atau di sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus. Programnya itu cuman kalau nggak salah 1 tahun ya, karena memang dari namanya FSJ, Freiwillige Social Jahr, itu kayak ya memang 1 tahun kerja sosial. Apakah karena di situ volunteer terus kita nggak dapat uang? No, kita dapat per bulan itu sekitar 400 euro kalau nggak salah. Rumah, asuransi itu udah ditanggung. Cuman kita ya keluar untuk biaya makan biasanya. Terus tiket juga kalau nggak salah, aku lupa ditanggung apa nggak kalau minta tiket mingguan, tapi nanti tiket bulanan. Kalaupun enggak, kalau nggak salah dapat potongan ya kalau kita ini kerja volunteer di situ. Opsi selanjutnya selain ada au pair, FSJ, itu ada juga program Ausbildung. Ausbildung itu kayak semacam
pelatihan kerja di Jerman. Jadi kalau di sini tuh pekerjaan apapun itu membutuhkan pelatihan ya. Entah itu di bidang kesehatan atau jadi apa ya istilahnya ya, kerja di toko, di supermarket, atau jadi tukang kebun, tukang bersih-bersih, semuanya ada pendidikannya. Nah, itu pendidikan kerja itu di situ di sini disebutnya itu Ausbildung. Nah, Ausbildung itu programnya sekitar 3 tahun. 3 tahun, tapi kayaknya ada juga yang bisa lebih cepat, cuman standarnya memang 3 tahun. Kita dapat gaji apa enggak? Yuk, kita dapat gaji selama kita ikut Ausbildung. Untuk tahun pertama itu beda-beda, tergantung perusahaannya ya, karena itu yang nyelenggarain perusahaan yang nantinya kemungkinan besar kamu bakal direkrut di perusahaan itu. Gajinya itu sekitar 400 sampai 1000 euro. Lumayan kan? 400 sampai 1000 euro. Oh ya, untuk yang tadi aku lupa bahas, au pair itu juga dapat istilahnya, tapi bukan gaji, itu semacam uang saku per bulan itu 260 euro. Terus per bulan juga kita dapat jatah untuk yang mengikuti sekolah bahasa Jerman, dapat subsidi dari keluarga tersebut sebesar 50 euro ya. Jadi tergantung kursus yang diambil. Kalau memang kursusnya lebih mahal, ya misal 100 euro berarti 50 dari mereka, 50 dari kita. Tapi kalau kita dapat keluarga yang baik, biasanya kita juga bisa ditanggung 100% gitu, mereka yang bayarin. Oke, balik lagi ke program Ausbildung tadi. Kalau di tempat kerjaku juga ada, mereka punya program Ausbildung. Gajinya kemarin ada bukaan program tersebut tuh di iklannya itu 1000 euro untuk tahun pertama. Nanti tahun kedua naik, tahun ketiga naik. Ya, habis itu kalau misal kamu sudah selesai program itu, kamu bisa kerja di perusahaan itu. Ya, aku bisa mastiin sih, pasti kalian dapat kerjaan di sini karena memang di sini kekurangan pekerja ya di berbagai bidang. Ausbildung itu programnya tuh standarnya 3 tahun. Mungkin ada yang lebih cepat. Kalian pada nanya kegiatannya ngapain aja nih Ausbildung gitu kan. Kalau misal di supermarket misal, kegiatannya ya nanti dalam 1 minggu itu 3 hari di tempat kerja di supermarket itu semua dipelajari detail. Terus kalau misal di pabrik mobil seperti Mercedes atau BMW, mereka biasanya juga ada program Ausbildung. Itu juga tergantung nanti di bagiannya apa, di bagian apa gitu ya. Kalau di bagian produksi, mungkin di bagian rakit mesin ya, nanti kita fokusnya di situ. 3 minggu dalam 1 minggu itu 3 hari buat pendidikan, 3 hari langsung di lapangan praktek. Kita ngeliatin kayak kita bener-bener kerja sama bekerja di situ, di bagian tersebut. Ada opsi lain, dual studium ya. Dual studium itu kita kuliah sambil kerja dan normalnya digaji sama perusahaan tersebut, karena memang Ausbildung itu juga yang nyelenggarain dari perusahaan ya. Ya, saking kurangnya pekerja sampai di Jerman sendiri banyak program-program ya buat warga Jerman sendiri dari luar Jerman. Kita bisa dapat gaji lebih tinggi ya, sekitar beda-beda juga sih, cuman standarnya kalau nggak salah kebanyakan tuh 1.500 euro per bulan ya. Itu untuk program dual studium ya. Kalau murni yang program lain itu benar-benar murni program kuliah, bisa S2, S3 atau S1. Cuman kalau S1 di sini rada susah karena kita harus ngikutin program penyetaraan namanya Student Wallet, karena S1 itu karena SMA di Indonesia tuh semacam nggak diakui, nggak sesuai dengan sistem pendidikan di Jerman, jadi ada penyetaraannya selama 1 tahun ya. Terus buat yang S2 ya tinggal kita nyesuaiin aja persyaratan standar. Biasanya bahasa, kalau ada internasional program ada yang reguler, kalau internasional ya pakai IELTS, macam-macam. Syarat lain ya standar syarat akademik ya. Ya, bagi yang kalian sedang kuliah, ada program praktikum di Jerman, internship. Itu ada yang digaji, ada yang enggak. Kurang lebih begitu sih gambarannya. Udah gelap sore. Aku ada janji mau balik ke perpus nih. Karena musim corona, kayak sebentar lagi itu mau ditutup.
Biasanya itu sampai jam 12 malam, cuman karena corona jam bukanya itu ditutup cuman sampai jam 10 ya. Dan itu harus pakai pakai termin janji gitu. Jadi kita harus ngedaftar dulu pakai websitenya universitas. Terus kalau udah daftar nanti kita dapat semacam nomor registrasi itu nanti di pintu masuk itu harus nunjukin gitu. Oke, mungkin nanti kita bahas detail satu-satu ya, apa itu FS Shot, Ausbildung, Dual Studium. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.